Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman Slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman Slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul Night Has Come yang part kedua. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di cerita sebelumnya terlihat Yeonsu yang melihat semua monitor menyala dan juga menunjukkan rekaman murid yang lain di berbagai tempat. Kemudian di saat Yeonsu memerhatikan monitor, sosok wanita misterius tiba-tiba muncul di belakangnya yang membuat dirinya terjebak di lantai 2 gedung tersebut. Di sini Yeonsu kebingungan karena tak ada sinyal untuk mengirim pesan, membuatnya merasa terisolasi. Di sisi lain, Jungwon yang khawatir setelah mendengar teriakan Yeonsu memutuskan untuk masuk ke lorong yang sama. Namun dia hanya menemukan jalan buntu. Di tempat lain, Somi mencoba memujuk Jisoo dan Yujun untuk memilih Kyungjun. Yujun setuju, tapi Jisoo merasa tertekan dan meminta waktu untuk berpikir jernih. Woram yang merasa pesimis dengan Jisoo meninggalkan mereka. Junhye sang ketua kelas mencoba menenangkan Woram dan berjanji akan membujuk Jisoo agar tak memilihnya. Kembali ke Yeonsu, dia akhirnya menemukan sebuah ruangan yang berisi berbagai benda, termasuk sebuah kotak yang ketika dibuka berisi foto-foto siswa sekolah yang sedang retreat. Salah satu foto memperlihatkan seorang wanita yang mengingatkannya pada sosok hantu yang pernah dia lihat. Yeonsu semakin penasaran dengan misteri tersebut. Sementara itu, di kantin, Kyungjun memutuskan untuk membuat Woram mengakui bahwa dia adalah mafia. Dia meminta Mina untuk membawa Woram ke sebuah ruangan dengan dalih ada pembicaraan tentang pemilihan. Woram yang tak percaya dengan Mina masuk ke dalam ruang studio. Namun dia disergap dan dipukuli hingga tak sadarkan diri. Mina terlihat terkejut, namun Kyungjun memintanya untuk mengulur waktu. Di tempat lain, Jisoo masih bingung dan ragu tentang siapa yang harus dipilih. Dia meragukan Woram karena sering menjelek-jelekan Juyong, sementara Yujun tetap memihak Woram. Diskusi ini malah membuat situasi menjadi semakin buruk ketika Jisoo mencurigai Somi sebagai mafia yang mendorong Donghyun. Mendengar hal ini, ketua kelas memutuskan untuk membawa Somi pergi mencari Woram. Namun mereka tak menemukannya di dalam kamar. Sementara itu, Woram disiksa oleh Kyungjun dan temannya yang mencoba memaksanya mengaku sebagai mafia. Woram tetap keras kepala dan tak mengakui apapun. Teman-teman Kyungjun juga mulai khawatir. Namun Kyungjun yakin Woram hanya berpura-pura. Ketika malam semakin larut, Jisoo mulai merasa yakin untuk membantu Woram. Tetapi Mina mengusulkan agar dia berpikir lagi. Dan akhirnya Jisoo membatalkan niatnya. Sementara itu, Jungwon yang tak menemukan Yeonsu memutuskan untuk mengajak Nahe mencarinya di luar karena lorong itu ternyata jalan buntu. Namun, tiba-tiba Yeonsu kembali dan mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Dia menceritakan pengalamannya hampir tersesat dan menunjukkan foto wanita misterius yang dia temukan. Yeonsu merasa jika wanita itu adalah sosok hantu yang pernah dilihatnya. Di tempat lain, Kyungjun terus menyiksa Woram kali ini dengan lebih brutal. Di saat ketua kelas dan Yeonsu sedang mencari Woram, mereka tiba-tiba mendengar pengumuman mengejutkan. Woram mengaku sebagai mafia yang telah membunuh Juyong. Woram mengklaim pembunuhan itu terjadi karena Juyong mempermalukan dirinya. Semua orang mendengar pengakuan tersebut, membuat Yeonsu segera mengajak ketua kelas menuju studio untuk menghentikan Woram. Namun pintu studio terkunci dan Yeonsu terpaksa menggunakan kekerasan untuk membuka pintunya. Ketika mereka berhasil masuk, mereka melihat Woram dalam kondisi memprihatinkan akibat penyiksaan oleh Kyungjun dan teman-temannya. Ketua kelas hampir kehilangan kendali karena marah, namun dia berhasil menahan emosinya. Di waktu yang sama, dia mendengar pengumuman jika Jisoo dan Yujun telah memilih Woram. Mendengar jika dirinya terpilih untuk dieksekusi, Woram menjadi emosi, kemudian dia mengungkapkan jika seharusnya dia menghabisi Kyungjun terlebih dahulu. Ucapannya ini membuat semua orang terdiam. Tiba-tiba, Woram menyerang Kyungjun dengan kapak. Namun Kyungjun selamat karena waktu pemilihan telah habis. Dan akhirnya Woram pun dieksekusi.
Semua orang terkejut dan terdiam melihat kenyataan jika Woram memang mafia yang membunuh Juyong. Mereka segera berhamburan mencari tempat aman beserta orang-orang yang mereka percayai. Namun Kyung-jun memilih untuk bersembunyi sendirian. Di keesokan harinya, mereka kembali dikejutkan oleh kabar jika salah satu dari mereka dieksekusi oleh mafia. Dan korban kali ini adalah Jisoo, yang ternyata seorang warga. Setelah kejadian itu, Kyung-jun mengumpulkan semua orang. Di sini dia berusaha mengambil kendali karena dia merasa telah berhasil menebak Woram sebagai mafia. Namun sebagian besar dari mereka menolak untuk mengikuti perintah Kyung-jun. Di sini Kyung-jun kemudian mencurigai jika salah satu dari mereka yang memilihnya adalah mafia, karena mereka memihak Woram. Dan hal ini kembali memicu perdebatan di antara mereka. Beberapa orang menyesali keputusan dokter yang tak bertindak pada waktu yang tepat, karena mungkin saja Jisoo bisa selamat. Kemudian Somi tiba-tiba menuduh Yoo-jun sebagai mafia karena hanya mereka berdua yang berada di lantai 3 di saat itu. Kyung-jun kemudian mencurigai ketua kelas karena Junhee membiarkan Woram mengambil kapak darinya. Namun asumsi tersebut tak dipercayai oleh banyak orang karena mereka merasa telah ditipu oleh Woram sebelumnya. Yeonsu mencoba menghentikan tuduhan tak berdasar Kyung-jun dan mengajak semua orang untuk memeriksa ruangan CCTV agar dapat melihat siapa mafia yang sebenarnya. Namun sayangnya, rekaman CCTV sudah dihapus oleh seseorang. Hal ini membuat Kyung-jun semakin curiga Yeonsu sebagai mafia, karena hanya Yeonsu yang mengetahui tentang ruangan tersebut. Yoo-jun juga mulai mencurigai Yeonsu dan mendukung Kyung-jun dalam memilihnya sebagai tersangka. Dan sebagian dari mereka memilih untuk menunggu Jungwon untuk memulihkan rekaman CCTV sebelum mengambil keputusan. Jungwon meminta Yeonsu agar tetap tenang, menjanjikan jika dia akan memulihkan file rekaman sebelum tengah malam. Namun tiba-tiba Yeonsu teringat dengan kejadian aneh di lorong yang pernah dialami. Kemudian dia memutuskan untuk kembali ke lorong untuk memastikan apakah ada jalan lain yang terhubung. Setelah menelusuri lorong tersebut, mereka hanya menemukan jalan buntu. Di sini Yeonsu menceritakan jika dirinya pernah jatuh menembus lantai di tempat itu. Namun setelah diperiksa, lantai tersebut ternyata keras. Yeonsu akhirnya menceritakan berbagai kejadian aneh yang dia alami kepada Junhee, termasuk mimpi buruknya yang membuatnya pesimis bisa bertahan hidup di tempat tersebut. Junhee berjanji akan melindungi Yeonsu dan berusaha menemukan cara lain jika rekaman CCTV tak berhasil dipulihkan. Namun Yeonsu teringat lampu di lorong yang menunjukkan noda darah di pintu Jisoo. Dia menduga pelaku menggunakan kapak milik Woram untuk membobol pintu tersebut. Dengan informasi ini, Yeonsu merasa mereka dapat menemukan pelaku dengan memeriksa noda darah pada lengan semua orang. Namun hal ini mungkin sulit dilakukan karena beberapa orang, termasuk dirinya, terkena darah Woram saat kejadian. Tiba-tiba, Jungwon mengabari jika dia berhasil memulihkan rekaman CCTV. Setelah semua orang berkumpul untuk melihat rekaman CCTV di lantai 3, tiba-tiba terjadi gangguan teknis yang diikuti dengan ledakan kecil. Situasi ini membuat Kyung-jun kembali menuduh Yeonsu jika Yeonsu berencana membakar mereka semua. Namun, tiba-tiba salah satu monitor menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan sosok hantu wanita. Yeonsu segera mengenali sosok itu sebagai wanita yang ada di foto yang pernah dia temukan. Dia yakin jika hantu itulah yang memiliki hubungan dengan permainan mematikan ini. Seketika suasana menjadi hening. Yeonsu kemudian mengungkapkan jika dirinya percaya ada jalan keluar dari permainan ini. Namun mereka harus bisa memahami hubungan antara hantu itu dan permainan ini. Namun setelah memeriksa area kolam renang, mereka tak menemukan petunjuk apapun. Ketua kelas lalu mengusulkan metode lain untuk memilih tersangka, dengan mencoba membuat suara Yeonsu menjadi seri agar permainan tak langsung mengeksekusinya. Rencana ini yang pada awalnya terlihat berhasil justru menyebabkan kepanikan di antara mereka. Permainan tiba-tiba mengadakan pemungutan suara ulang dengan memberi mereka waktu 5 menit untuk memilih antara Yeonsu atau Junhee. Mereka juga diperingatkan jika hasilnya seri, semua orang akan dieksekusi. Di sini Kyung-jun semakin yakin jika ketua kelas adalah mafia. Namun tanpa terduga Somi memilih Yeonsu dan mulai menghasut orang lain untuk memilih Yeonsu juga. Sampai akhirnya membuat Jungwon marah. Di dalam kekacauan itu, Junhee tiba-tiba mengaku jika dirinya adalah mafia dan dia yang telah menghapus rekaman CCTV. Di sini dia meminta maaf kepada semua orang. Kemudian dia mengatakan jika dirinya melakukannya hanya untuk bertahan hidup. Yeonsu mencoba menghentikan Junhee dan memintanya untuk tak menyerah. Namun akhirnya satu persatu orang mulai memilih Junhee sebagai mafia. Ketika Junhee dieksekusi oleh permainan, dia berjalan ke arah kolam renang dengan mata yang sudah berubah menjadi putih, lalu menyatukan dirinya ke dalam air.
semua orang yang menyaksikan eksekusi itu merasa terkejut. Di malam harinya, ketika semua orang tertidur, tiba-tiba Somi terlihat berjalan membawa Kappa. Ternyata dialah mafia yang sebenarnya, dan dia adalah orang yang mendorong Dong-hun serta membunuh Jisoo. Dan di malam itu, Somi berencana membunuh Yeonsu karena menganggap Yeonsu sebagai penyebab kematian ketua kelas. Namun Somi gagal dalam usahanya karena aturan permainan mengharuskan para mafia untuk melakukan rapat sebelum memutuskan siapa yang akan dieksekusi. Yeonsu pun terselamatkan. Ketika pagi tiba, Yeonsu segera mencari tubuh Junhee yang tenggelam di kolam renang. Dengan sekuat tenaga, Yeonsu mengangkat tubuh Junhee dari kolam. Di saat itulah Yeonsu akhirnya mengungkapkan jika dirinya menyukai Junhee sang ketua kelas. Namun tak disangka, dokter berhasil menyelamatkan nyawa Junhee dan melalui keahliannya, Junhee dihidupkan kembali. Dan hal itu membuat Yeonsu sangat bersyukur. Sementara itu, salah satu teman Kyungjun yang bernama Jinha terlihat mencuci pakaian yang berlumuran darah. Dan hal ini sempat dilihat oleh murid lain. Kemudian mereka juga mendengar pengumuman yang dimana Sungbin telah dieksekusi oleh mafia. Mendengar pengumuman tersebut, mereka pun bertanya tentang noda darah di baju Jinha. Namun Jinha memilih untuk pergi karena dirinya menyadari jika mereka sudah mulai mencurigainya. Di sisi lain, Junhee bertanya tentang foto yang pernah dimiliki oleh Yeonsu yang sempat dibuang oleh Somi. Namun di sini Somi tiba-tiba marah melihat Junhee yang masih mempercayai Yeonsu. Di sini mereka sadar jika foto tersebut sudah hilang. Tak lama kemudian mereka mendengar teriakan yang berasal dari Nahe yang menemukan Sungbin dengan tubuh penuh luka. Semua orang berkumpul di tempat kejadian dan salah satu murid gendut segera mencurigai jika Jinha adalah pelakunya. Semua orang pun langsung menatap ke arah Jinha. Di sini Jinha mengaku jika dirinya terbangun dan menemukan tubuh Sungbin dalam kondisi seperti itu. Sebelum Sungbin dipindahkan, Yeonsu sempat memotret beberapa jejak sepatu di ruangan itu. Dia kemudian memeriksa luka pada tubuh Sungbin dengan sangat detail, sehingga akhirnya dia menyimpulkan jika ada sesuatu yang berbeda dengan cara mafia tersebut mengeksekusi Sungbin. Yeonsu melihat jika luka-luka di tubuh Sungbin menunjukkan jika sang mafia berusaha keras agar Sungbin meninggal lain. Di tempat lain, Jinha terlihat sangat panik karena menyadari sikap orang-orang di sekelilingnya mencurigai dirinya. Dia pun menjelaskan kepada Kyungjun jika ketika terbangun, dia mendapati Sungbin sudah dalam kondisi tersebut. Dan dia meminta bantuan Kyungjun untuk meyakinkan yang lain jika dirinya bukanlah mafia. Mendengar hal itu, Kyungjun bersedia membantunya. Sementara itu, tiba-tiba muncul tulisan di tembok yang menyebut jika Junhee adalah warga. Mereka menduga pesan tersebut berasal dari polisi, sehingga Yeonsu segera memeriksa media yang digunakan untuk menulis pesan tersebut. Namun pesan itu justru menimbulkan keraguan tentang identitas ketua kelas dalam permainan ini. Karena sebelumnya Junhee mengaku sebagai mafia, namun di saat ini tiba-tiba dia mengaku sebagai warga. Kebingungan pun muncul dan beberapa meragukan jika pesan itu benar-benar berasal dari polisi. Di saat yang sama, Jinha meminta mereka untuk memilih ketua kelas karena dia curiga Junhee adalah mafia. Namun Somi lebih memilih untuk fokus pada pencarian pelaku yang telah mengeksekusi Sungbin daripada menginterogasi ketua kelas. Semua orang menatap Jinha dan dia pun berusaha menjelaskan jika dirinya bukanlah pelaku. Jinha menduga mafia sengaja melumuri bajunya dengan darah untuk menjebaknya. Namun hal itu dianggap sebagai bukti oleh Kyungjun. Dia pun mengajak semua orang untuk memilih Jinha. Mendengar hal itu, dia pun tak terima dan langsung menyerang Kyungjun. Di sini Yeonsu mencoba untuk menenangkan Kyungjun. Di sini Junhee juga merebut ponsel Kyungjun yang saat itu akan dia gunakan untuk mengambil suara. Junhee berusaha mengubah cara Kyungjun dalam menyingkirkan mafia. Karena hal tersebut bisa membuat Kyungjun di-voting oleh semua orang. Kyungjun pun terdiam dan meninggalkan mereka. Ketua kelas kemudian meminta semua orang untuk kembali berkumpul sebelum tengah malam. Setelah mereka meninggalkan ruangan, ketua kelas tiba-tiba mengajak Somi berbicara empat mata. Di saat semua orang keluar, Jinha sempat berjanji untuk mencari tahu siapa pelakunya dan meminta mereka untuk menunggu. Kemudian terlihat Dabum yang merasa ada kejanggalan dengan pesan tersebut. Jika benar berasal dari polisi, seharusnya ada pesan lain yang lebih jelas. Karena kata polisi digunakan 2 kali. Dan seharusnya kata itu bisa digunakan untuk mengungkap siapa mafia sebenarnya. Di tempat lain, Junhee meminta Somi agar tak menjebak Yeonsu karena dirinya. Junhee sendiri sudah menyadari jika Somi melakukan semua itu untuk kepentingan pribadinya. Mendengar hal itu, Somi tiba-tiba mengancam Junhee jika dirinya akan menganggap Junhee sebagai mafia. Namun Junhee tak memperdulikan ancaman tersebut dan memilih menemui teman-temannya di ruangan lain.
Di sini dia teringat dengan kamera milik Woram dan menunjukkan keanehan dalam rekaman video, di mana salah satu orang tak bergerak sama sekali. Yeonsu yang memperhatikan hal itu secara tak sengaja melihat foto teman-temannya dengan ekspresi yang aneh. Dan hal itu mengingatkan dirinya dengan foto yang pernah dia temukan sebelumnya. Yeonsu kemudian pergi ke ruangan lain, di mana dia menemukan hanya foto wajah orang yang tampak aneh, berbeda dengan foto-foto tanpa manusia di dalamnya. Namun tiba-tiba Yeonsu mendengar sesuatu. Sosok hantu itu kembali muncul, meninggalkan petunjuk untuknya. Kali ini Yeonsu menemukan sebuah kunci dan tak lama kemudian muncul sebuah pesan dari permainan yang memintanya untuk mencari master permainan menggunakan kunci yang baru saja dia temukan. Sementara itu, Jinha akhirnya menyadari jika Kyungjun adalah satu-satunya orang yang tahu di mana dia bersembunyi malam itu. Namun Kyungjun menolak untuk bersembunyi bersamanya dan menunjukkan ekspresi yang mencurigakan. Hal ini membuat Jinha mulai mencurigai Kyungjun. Dia lalu mengikutinya dan melihat Kyungjun mengambil sesuatu di suatu tempat. Setelah Kyungjun pergi, Jinha menemukan sebuah kapak di tempat tersebut. Di tempat lain terlihat Yeonsu yang sedang memotret. Di sini dia akhirnya menyadari jika hanya wajah mereka yang terlihat aneh, yang dimana mirip dengan foto yang pernah dia temukan. Kemudian Yeonsu juga menunjukkan kunci yang baru dia temukan. Namun anehnya hanya dia yang mendapatkan pesan untuk mencari master permainan. Yeonsu berniat untuk memberitahu semua orang agar bisa mencarinya bersama-sama. Namun Jungwon melarangnya karena khawatir Yeonsu akan dicurigai lagi. Terlebih pesan dari permainan tiba-tiba menghilang. Jungwon menyarankan Yeonsu untuk berhati-hati hingga mereka menemukan bukti. Mereka bertiga kemudian meminta Yeonsu untuk menunjukkan album yang dia temukan. Sementara itu, Yujun yang merasa sangat kehilangan Jisoo sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melanggar aturan permainan. Namun, tiba-tiba dia melihat Kyungjun yang sedang diikuti oleh Jinha. Jinha yang mengikuti Kyungjun tiba-tiba diserang ketika memasuki sebuah ruangan. Dan di sini, Jinha menemukan jaket milik Kyungjun yang berlumuran darah. Hal ini pun membuktikan jika Kyungjun adalah pelaku yang telah membunuh Sungbin. Jinha yang merasa dijebak oleh Kyungjun, dia pun berniat untuk membalasnya. Di sisi lain, pembicaraan mereka sudah didengar oleh Yujun, yang dimana dia berniat untuk merekam percakapan mereka berdua. Namun, Yujun ketahuan karena tanpa sengaja menjatuhkan sebuah kaleng. Melihat hal itu, dia pun berusaha untuk melarikan diri. Namun, mereka berdua berhasil untuk menangkapnya. Di sini, Yujun curiga jika mereka berdua adalah Jisoo dan Sungbin. Ketika Yujun berusaha kabur, dia sempat terjatuh dan kepalanya membentur batu. Melihat kondisi Yujun yang tak berdaya, Kyungjun memutuskan untuk mengakhirinya. Karena Kyungjun takut jika Yujun memberitahu orang lain. Hingga akhirnya mereka berdua pun menghabisi Yujun. Setelah mereka pergi meninggalkan Yujun, mereka tak menyadari jika sebenarnya Yujun adalah seorang dokter yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang yang telah dieksekusi. Namun kemampuan tersebut memiliki batas waktu 48 jam. Dan hal itu menjadi alasan dirinya tak bisa menyelamatkan Jisoo, namun berhasil menyelamatkan ketua kelas. Karena sebelumnya Yujun sempat mendengar janji ketua kelas kepada Yeonsu. Dan di saat itu dia memutuskan untuk membantu. Sementara di tempat lain, Yeonsu yang sedang mencari album bersama Junhee mendengar pengumuman jika Yujun telah meninggoy. Dan identitas di dalam permainan pun mulai terungkap. Semua orang mengira jika Yujun meninggoy akibat terjatuh. Namun setelah melihat luka di kepalanya, Yeonsu menduga seseorang telah menghabisinya. Setelah memindahkan tubuh Yujun, Yeonsu yang ditemani oleh Jungwon memeriksa tempat kejadian untuk mencari pelakunya. Mereka menemukan jejak sepatu serta aksesoris sepatu yang terlepas. Dan Yeonsu juga menemukan batu bata yang digunakan oleh pelaku. Selang beberapa waktu, semua orang merasa jika sang pelaku sudah bertindak terlalu jauh dengan menghabisi Yujun. Tak lama kemudian, mereka kembali dikejutkan oleh pesan dari polisi yang menuduh Junhee dan Dabum sebagai mafia. Melihat hal itu, mereka pun berusaha untuk meyakinkan jika mereka adalah warga. Namun, hal ini semakin menyudutkan ketua kelas, karena mereka percaya pesan tersebut berasal dari polisi yang sebenarnya. Namun di sini, Yeonsu merasa ada yang janggal, terutama karena pesan tersebut muncul setelah kematian Yujun. Yeonsu menduga ini adalah jebakan pelaku. Kemudian tiba-tiba Kyungjun merobek kertas pesan tersebut dan menantang polisi untuk menunjukkan dirinya. Dia bahkan meminta semua orang untuk memperlihatkan ponsel mereka agar bisa melihat siapa pelakunya. Namun di sini Yeonsu berkata jika dirinya mengetahui siapa yang telah menghabisi Yujun.
Singkat cerita, Yeonsu membawa mereka ke ruangan tempat Sung Bin ditemukan. Di sini dia menunjukkan foto jejak kaki di gudang dan aksesoris sepatu. Setelah diperiksa, jejak kaki tersebut ternyata sama dengan yang ada di ruangan itu. Ketua kelas mengungkapkan bahwa aksesoris tersebut biasanya digunakan pada sepatu basket. Dan di antara mereka hanya Jinha dan Kyungjun yang memakai sepatu tersebut. Di sini Yeonsu pun meminta mereka berdua untuk menunjukkan sepatu masing-masing. Kyungjun dengan percaya diri menunjukkan sepatunya. Namun Jinha terlihat ketakutan. Saat diperiksa, Yeonsu sempat melihat luka gigitan di lengan Jinha. Di sini Jinha yang merasa sudah terpojok, dia pun menuduh Kyungjun sebagai tersangkanya. Namun tanpa disadari Kyungjun menyebut benda yang digunakan untuk menghabisi Yujun. Hal ini membuat Yeonsu mulai curiga kepada Kyungjun karena dia tahu Jinha tak sendirian di ruangan tersebut. Setelah melihat jejak sepatu yang berbeda dengan milik Jinha, Jinha akhirnya mengungkap jika Kyungjun telah menyembunyikan kapa yang digunakan untuk menghabisi Sung Bin. Mendengar hal itu, Kyungjun yang tak terima langsung memukuli Jinha tanpa henti. Hingga beberapa dari mereka kesulitan untuk menghentikannya. Beruntungnya, ketua kelas berhasil menghentikan Kyungjun dengan menggunakan kekerasan. Di saat itulah alat tulis tiba-tiba muncul di samping Jinha. Dan hal itu membuktikan jika dialah yang menulis pesan kedua di dinding. Di sini mereka pun mencurigai Jinha adalah mafia dan akan memilihnya. Namun ketua kelas melarang mereka karena Kyungjun juga dicurigai sebagai mafia setelah terlibat dalam pembunuhan Yujun. Ketua kelas lalu meminta agar Jinha dan Kyungjun menunggu di ruangan lain agar mereka tak melarikan diri sebelum keputusan dibuat. Mereka juga meminta ponsel sebagai jaminan. Di sini Jinha sempat memohon agar mereka tak memilihnya. Sementara Kyungjun berpesan jika dirinya harus hidup jika mereka ingin bertahan hidup. Sementara itu, Somi, Mina, dan Dabum terlihat merencanakan sesuatu bersama. Di sisi lain, Yeonsu bersama Jungwon sedang mengobati luka ketua kelas di ruangan UKS. Dan secara tak sengaja, Yeonsu menemukan sebuah benda yang bisa digunakan untuk menulis pesan di dinding. Ketika malam tiba, mereka semua berkumpul di sebuah ruangan, kecuali Kyungjun dan Jinha. Di sini mereka mendiskusikan siapa di antara mereka berdua yang dicurigai sebagai mafia. Waktu pun semakin mendekati tengah malam, dan ketegangan di antara mereka berdua semakin meningkat. Setelah keputusan dibuat, ketua kelas merencanakan untuk memberikan ponsel kepada Jinha dan Kyungjun agar mereka berdua mengetahui hasil pemungutan suara. Ketua kelas dan Dabum kemudian memberikan ponsel mereka, sementara yang lain bersembunyi setelah pemilihan. Setelah semua orang bersembunyi, ketua kelas mendatangi Jinha untuk memberikan ponselnya. Di sini Jinha pun memilih Kyungjun, namun dirinya harus menerima kenyataan jika semua orang sudah memilihnya. Melihat hal itu, dia pun meminta bantuan ketua kelas untuk menyelamatkannya. Namun ketua kelas hanya mengatakan jika Kyungjun pasti ingin hidup. Setelah itu, ketua kelas pergi meninggalkan Jinha yang menyesali perbuatannya. Kemudian terungkap jika Kyungjun adalah orang yang menulis pesan kedua di dinding. Dia kemudian meminta ponselnya kepada Dabum. Namun, tiba-tiba Somi dan Mina datang. Mereka ingin menukar ponsel Kyungjun dengan kunci gudang. Menyadari resiko jika tak memilih tepat waktu, Kyungjun akhirnya menyerahkan kunci yang dia sembunyikan. Setelah itu, Dabum membawa Kyungjun ke sebuah ruangan. Anehnya, ponsel Kyungjun ditempelkan pada manekin di dalam ruangan tersebut. Meskipun sempat ketakutan, Kyungjun memberanikan diri untuk mengambil ponselnya. Namun, tiba-tiba Dabum mengunci pintu ruangan tersebut. Hal ini membuat Kyungjun emosi dan berjanji akan membunuh Dabum di saat dia berhasil keluar. Selang beberapa waktu, permainan akhirnya mengumumkan jika Jinha akan dieksekusi. Jinha lari menuju tangga dan di sanalah permainan ini mengakhiri hidupnya. Ketua kelas yang menyadari jika Jinha telah dieksekusi memilih untuk bersembunyi di atas gedung. Dan disinilah mereka pun menyadari jika keputusan memilih Jinha adalah kesalahan. Karena ternyata Jinha adalah warga. Kyungjun sangat menyesali hal ini dan merasa telah dijebak oleh mafia. Selang beberapa waktu terlihat Dabum yang datang dengan sikap meremehkan dan membawa sesuatu. Di saat itulah terungkap jika Dabum adalah mafia. Hal ini membuat Kyungjun meluapkan emosinya karena dirinya sangat ingin membalas dendam kepada mafia. Namun karena dirinya seorang warga, Kyungjun akhirnya pingsan setelah melalui tengah malam. Dan anehnya, di saat Dabum sedang mengambil peralatan, Kyungjun tiba-tiba tersadar beberapa menit sebelum akhirnya kembali tertidur. Di momen ini sempat membuat Dabum ketakutan.
Namun dirinya tak peduli dan memilih untuk memasang headset di telinga Kyung Jun sebelum mengeksekusinya. Hingga akhirnya cerita pun berlanjut ke part 3. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.